Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai asam amino dan protein. Asam amino adalah senyawa karboksilat yang mempunyai gugus amina pada rantai karbonnya. Dia memiliki rumus umum. Sini ada C, ke bawah NH2, ke atas H, dan ke samping COOH, ke kiri R. Nah, ini gugus karboksil. Nah, yang ini gugus amina. Nah, ini R, nanti gugus lain yang pembedanya. Gugus amina pada asam amino yang banyak ditemukan terdapat pada atom C alfa atau atom C yang berdampingan pada gugus karboksil, sehingga disebut sebagai asam alfa amino. Nah, ini dia. Gugus R pada asam amino beraneka ragam jenisnya, tidak hanya terbatas pada gugus alkil saja. Berdasarkan jenis gugus R yang dikandung asam amino, dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Asam amino yang gugus R-nya berupa hidrogen atau rantai karbon. Contoh, glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan fenilalanin. Yang kedua, asam amino yang gugus R-nya mengandung gugus hidroksil atau OH, contohnya serin, trionin, tirosin. Yang ketiga, asam amino yang gugus R-nya mengandung gugus karboksil atau COOH, contoh asam aspartat dan asam glutamat. Yang keempat, asam amino yang gugus R-nya mengandung gugus nitrogen atau N, contoh asparagin, glutamin, lisin, arginin, histidin, dan triptofan. Yang kelima, asam amino yang gugus R-nya mengandung belerang atau S, contoh sistein dan metionin. Yang keenam, asam amino yang gugus R-nya membentuk ikatan siklik dengan gugus amina. Contohnya prolin. Oke, di sini bisa kita lihat, nah ini dia, lisin, ini asam karboksil, ini karboksilnya, ini amina, ini C, ini H. Mengikat R-nya H. Yang ini alanin, R-nya CH3. Nah, yang ini leusin, R-nya ini dia, CH2, CH, CH3, CH3. Nah, kalau valin ini dia, R-nya CH, CH3, CH3. Di sini dia. Nah, kalau leusin di sini putusnya. CH2, CH, CH3, CH3. Kalau fenilalanin di sini mulainya. Nih. CH2 di sini ada fenil gugus benzennya. Kalau isoleusin, nah di sini dia mulainya R-nya. CH, CH3, CH2, CH3. Nah, kalau serin di sini CH2, OH. Kalau tirosin di sini CH2, gugus benzen, terus OH. Lalu kalau asam aspartat, dah di sini mulainya R-nya nih. CH2, COOH. Nah, kalau asam glutamat, nah ini dia di sini. Terus R-nya, CH2, CH2, COOH. Kalau asparagin di sini, ini putus R-nya ya, CH2, C, O ke atas, dan NH2. Lisin di sini, CH2-nya ada 4, lalu ada NH2. Glutamin di sini, CH2, CH2, CO, NH2. Kalau arginin, nah di sini dia putusnya.
CH2-nya ada 3, lalu ada NH, ada C, ada ikatan rangkap NH, lalu ada NH2. Lalu triptofan di sini, CH2, di sini ada gugus benzen, nah di sini ada double dia, ada N, ada H. Nah kalau histidin dia di sini putusnya CH2, nah lalu dia membentuk siklik ke sini C, rangkap ke CH, ke N, rangkap ke CH, rangkap garis 1 ke NH. Ini yang membentuk siklik di sini. Lalu sistein, nah di sini sistein CH2HS. Lalu ada metionin, nah di sini putusnya CH2, CH2S, CH3. Nah ini yang prolin, dia membentuk siklik dengan ininya, aminanya. Di sini CH, ini aminanya, nah terbentuk siklik ya. Oke. Berdasarkan nilai nutrisinya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 1. Asam amino esensial. Asam amino yang tidak dapat disintesa oleh tubuh atau harus disuplai dari makanan. Terdiri dari histidin, arginin, valin, leusin, isoleusin, treonin, triptofan, lisin, metionin, dan fenilalanin. Lalu asam amino non-esensial. Asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh manusia. Terdiri dari glisin, serin, alanin, tirosin, sistein, prolin, sistin, hidroksiprolin, asam glutamat, dan asam aspartat. Berdasarkan struktur gugus R atau rantai samping, asam amino digolongkan menjadi 3. Bedakan ya, ini struktur gugus R, yang tadi adalah jenis gugus R. Nah, yang pertama asam amino dengan rantai samping netral atau R-nya netral. Asam amino ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama asam amino polar. Contoh, asparagin, glisin, sistein, glutamin, serin, treonin, dan tirosin. Yang kedua, asam amino nonpolar. Contoh, alanin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, prolin, triptofan, dan valin. Yang kedua, asam amino dengan rantai samping asam. Contohnya asam aspartat dan asam glutamat. Dan yang ketiga, asam amino dengan rantai samping basa. Contohnya arginin, lisin, dan histidin. Nah, kita bisa lihat sifat asam amino. Asam amino dapat membentuk Zwitter ion. Apa itu Zwitter ion? Dia bisa membentuk ion positif dan ion negatif pada satu waktu. Nah, ini dia. Pada pH rendah, ini dia ya. Ini pH-nya di bawah pH isoelektrik pada pH rendah. Ini di sini dia bermuatan positif di sini pada pH rendah. Nah, pada pH sama dengan pH isoelektriknya, ini dia bisa bermuatan positif dan bermuatan negatif sekaligus. Nah, pH-nya sama dengan titik isoelektrik. Nah, di sini dia juga bisa membentuk ion negatif. Nah, pH-nya di atas atau pada pH tinggi. Di atas titik isoelektriknya. Ibu ulang, pada pH rendah dia bermuatan positif. Pada pH netral dia bermuatan positif dan negatif. Pada pH tinggi dia bermuatan negatif. Nah, dalam larutan, muatan asam amino bergantung pada pH larutan. Jika suatu asam amino yang bermuatan positif ditetesi dengan suatu basa,
atau dinaikkan pH-nya. Jadi sebuah asam jika kita tambahkan basa, pH-nya pelan-pelan akan naik. Dari asam menjadi pelan-pelan naik. Maka muatannya positif karena naik pelan-pelan ya. Yang akan turun hingga menjadi netral. Dan seterusnya menjadi bermuatan negatif. pH pada saat asam amino tidak bermuatan disebut dengan titik isoelektrik, ya, TIE, pada keadaan netral. Di bawah titik isoelektriknya, asam amino bermuatan positif dan sebaliknya bermuatan negatif di atas titik isoelektriknya. Jadi diingat, di bawah titik isoelektrik, asam amino bermuatan positif dan di atas titik isoelektriknya bermuatan negatif. Nah, asam amino bersifat amfoter. Hal ini disebabkan karena tadi terbentuknya Zwitter ion. Semua asam amino merupakan senyawa optis aktif karena C-alfa merupakan asam karbon asimetris kecuali glisin. Asam amino dapat bereaksi dengan asam amino yang lain membentuk suatu polimer dengan ikatan peptida. Bereaksi dengan asam nitrit menghasilkan gas N2. Dapat larut dalam air dan pelarut polar, tetapi sukar larut dalam pelarut nonpolar, seperti ether, aseton, kloroform, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan lihat penulisan ilmiah asam amino, ditandai dengan lambang 3 huruf. Jadi nama asam amino ditandai dengan lambang 3 huruf atau lambang 1 huruf yang telah diresmikan oleh UPEC. Nah, di sini bisa lihat, misalnya alanin. Nah, ini dia. Kalau 3 hurufnya ala, kalau lambang 1 hurufnya A huruf besar. Nah, di sini bisa dilihat satu persatu, Ibu tidak harus baca, kamu bisa lihat sendiri. Ini 3 hurufnya, yang ini 1 huruf. Jadi yang ini lambang 3 hurufnya, yang ini lambang 1 hurufnya. Jadi nanti kita lihat, kalau dia cuma menunjukkan 1 huruf, berarti ini lambangnya. Kalau 3 ini lambangnya. Kamu bisa lihat di sini semua ada. Oke. Kita akan lihat contoh soal. Titik isoelektrik isoalanin adalah 6,0. Tulislah struktur spesies dominan dari alanin dalam larutan yang mempunyai pH 4, 6, 8. Nah, kita ingat tadi bahwa spesies asam amino tergantung pada pH larutan. Pada pH sama dengan titik isoelektrik, dia disebut netral. Jadi ingat selalu ya, pH asam amino pada titik isoelektrik adalah netral, membentuk Zwitter ion. Jadi ya ada ion positif dan ada ion negatif. Nah, kalau dia di bawah titik isoelektriknya, berarti dia bermuatan positif atau sebagai kation. Kalau pH-nya di atas titik isoelektriknya, berarti dia bermuatan negatif atau sebagai anion. Nah, di sini bisa langsung kita buat. Ini pada saat pH-nya sebagai di pH-nya di bawah 4, berarti dia bermuatan positif. Ini dia. Ya. Nah, yang ini pH netral. Kenapa pH netral? Karena pH 6 adalah pH titik isoelektrik. Ingat selalu bahwa pH titik isoelektrik sama dengan pH netral. Nah, dia bisa membentuk ion negatif dan ion positif secara bersamaan. Lalu ketika dia pH 8, berarti pH-nya di atas titik isoelektrik. Isoelektriknya 6. Nah, berarti dia bermuatan sebagai anion. Ya, ini dia. Oke.
kita akan lihat tentang protein. Protein merupakan senyawa polipeptida yang dihasilkan dari polimerisasi asam amino. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini rumus asam amino ini COOH, CH, R, ini NH3. Ini begitu juga. Ini NH3 positif ditulisnya ya. Oke. Ini dia. Ini R-nya. Nah, ini OH di COOH ini dengan H yang ada di NH ini akan bereaksi menghasilkan H2O. Nah, lalu di sini, ini dia, H2O ini keluar, maka si C ini akan berikatan dengan N yang ada di sini. Nih. Hanya ke sini, lalu O-nya ke bawah. Nih. Ini dia yang disebut dengan ikatan peptida. Ya, oke. Ini NH3+, karena dia bermuatan positif. Nah, ini COO- bermuatan negatif. Dia bersifat Zwitter ion juga. Ya, ingat, Ibu ulangi. COOH di sini akan bereaksi dengan NH2. Nah, akan membentuk H2O, keluar dia. Nah, ketika H2O ini keluar, maka si C ini akan berikatan dengan N ini. Ini dia. Dia akan membawa H-nya, ini dia. Si C akan membawa U-nya, ini dia. Nah, ikatan ini yang disebut dengan ikatan peptida. Sementara ini adalah gugus peptidanya. Oke ya, H2O ini keluar. Ini kenapa NH3+, Bu? Karena dia berbentuk ion positif dan ini membentuk ion negatif. Nah, ini dia. Nampak kan? Dia dapat membentuk Zwitter ion. Oke. Jumlah molekul asam amino yang menyusun satu molekul protein berkisar dari 50 sampai 1000 unit. Ini karena dia adalah polimer. Setiap protein mempunyai struktur yang spesifik. Struktur protein memegang peranan penting dalam pembentukan aktivitas biologisnya. Nah, kita akan lihat sifat protein. Yang pertama, sukar larut dalam air karena ukurannya sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi. Koagulasi ini adalah penggumpalan oleh pemanasan, penambahan asam, atau basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk Zwitter ion. Itu yang tadi, ion positif dan ion negatif sekaligus. Amfoter itu adalah bersifat asam dan basa secara bersamaan. Kemudian pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Nah, yang kelima, protein dapat mengalami denaturasi atau kerusakan struktur yang disebabkan oleh pemanasan, tekanan, pengadukan, perubahan pH, pelarut organik, deterjen, garam, dan senyawa organik. Jadi berbagai hal yang dapat mengalami denaturasi. Oke, kita akan lihat fungsi protein. Yang pertama sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalisator. Lalu yang kedua alat angkut atau protein transport. Contohnya hemoglobin, protein pengangkut oksigen dalam eritrosit. Yang ketiga zat pengatur gerakan atau protein kontraktil. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeser. Yang keempat, penyusun jaringan atau protein struktural. Sebagai pelindung jaringan di bawahnya, contoh keratin pada kulit. Lalu protein cadangan, protein untuk cadangan makanan, contohnya kecambah dan ovalbumin. Antibodi berperan melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Yang ketujuh, pengatur reaksi atau protein pengatur. Sebagai pengatur reaksi dalam tubuh, contoh hormon insulin, pengubah glukosa menjadi glikogen.
Lalu pengendali pertumbuhan sebagai reseptor atau penerima yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Kita bisa juga lihat identifikasi protein. Nah, untuk menentukan apakah ini suatu zat mengandung protein, maka kita melakukan identifikasi. Identifikasi protein dalam bahan makanan dapat dilakukan menggunakan berbagai reaksi. Yang pertama kita bisa dengan reaksi Biuret. Nah, uji umumnya untuk protein. Jadi Biuret ini untuk mengetahui apakah ini suatu sampel mengandung protein atau ikatan peptida. Memberikan indikasi warna ungu. Nah, jika suatu larutan ditetesi reaksi Biuret dan berwarna ungu, berarti dia adalah protein. Lalu uji santoprotein untuk mengidentifikasi protein yang mengandung inti benzen. Indikasinya warna kuning, kemudian menjadi jingga bila ditetesi dengan basah. Ini salah ya nak, ya. Bila ditetesi basah dengan larutan NaOH, ya. Lalu ada uji Milon untuk mengetahui adanya asam amino dengan gugus fenil. Indikasinya terbentuk cincin berwarna merah. Uji belerang untuk mengetahui adanya belerang dalam protein. Indikasinya terbentuk endapan hitam. Reaksi Sakaguchi untuk mengetahui adanya gugus guanidin dalam protein. Guanidin dalam protein. Indikasi menghasilkan warna merah. Uji Hopkins-Cole untuk mengetahui adanya gugus indol dalam protein. Indikasinya terbentuk cincin antara dua lapisan. Yang terakhir uji ninhidrin untuk mengetahui adanya asam amino dan protein. Indikasinya larutan berwarna kuning. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.